Halo Sobat Nime, kita gas lagi yuk Dragon Master. Langsung aja kita gaskan lagi. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zhumingyang berjalan-jalan bersama Evil Star, kini mereka pun mendapatkan beberapa orang yang sedang terdampar di sebuah pulau. Dan mereka pun akhirnya menyelamatkannya. Setelah itu, Zhu pun kembali bertemu dengan instruktur Lan. Mereka pun akhirnya berjalan-jalan menuju arena pertarungan untuk mengikuti tahap awal dari tes pengakuan dari Akademi Dragon yang ada di kota Linchuan. Ya, kini di atas arena pertarungan sungguh sangat ramai, di mana masing-masing dari kelompok ini, yaitu perwakilan dari Linchuan, telah berhadapan dengan perwakilan dari Akademi Ninhai. Dan karena mereka telah berhadapan satu sama lain, membuat Patua Dekan ini pun bertanya, bagaimana dengan aturan tes ini? Kenapa jadi pertarungan terbuka? Apa maksudmu ini? Tanya Pak Tua ini kepada pengawas dari Akademi Ninhai. Ya, karena akademimu ingin diakui, maka kau tidak hanya harus diakui oleh para dekan, tapi kau juga harus diakui oleh para murid. Ujar Pak Tua ini, Pak Tua kampret perwakilan dari akademi yang bernama Su Yuanjian. Dan karena aku adalah salah satu pengawas dan juga perwakilan, kau harus mengikuti semua permainanku. Dan kau tidak bisa meminta apa yang kau mau, ujar si kampret tua ini. Dan tentu saja hal itu pun mendapatkan protes keras dari Pak Tua Dekan. Karena ia tahu ini pasti ada kaitannya dengan masalah pribadi mereka. Karena memang dulu mereka ini saling berselisih satu sama lain saat mereka masih muda di akademi ini. Namun di sini para murid dari Akademi Ninhai yang ingin melihat kemampuan dari murid-murid Akademi Linchuan, mereka pun menyoraki Pak Tua Dekan Linchuan. Pak Tua, jika kau tidak berani, kau bisa mundur dan pergi dari tempat ini, ujar para netizen yang ada di tempat ini. Mendengar hal itu tentu saja membuat si kampret tua ini semakin menjadi-jadi. Kau lihat? Semua netizen pun berpikir demikian. Mereka ingin melihatnya jika kau takut kalah dan takut dipermalukan. Kau hanya perlu mengaku kalau kalian itu lemah dan juga sampah. Jadi kalian tidak perlu lagi membuang-buang waktuku yang berharga ini, ujar si kampret tua ini. Yang memang ia meremehkan kemampuan murid-murid dari Akademi Linchuan. Ia mendengar hal itu sempat membuat Pak Tua ini pun terdiam. Tapi karena ini demi dari Akademi Linchuan, ia pun harus menahan emosinya dan kembali bertanya. Baiklah, pertandingan apa yang sepertinya yang kau inginkan? Tanya Pak Tua ini. Ya, yang aku inginkan adalah permainan Royal Rumble. Akan ada 7 murid di setiap perwakilan yang akan bertarung satu sama lain. Di mana pemenang pertarungan selanjutnya mereka hanya perlu bertahan dan melanjutkan pertarungan. Dan yang kalah akan turun dan digantikan oleh murid yang selanjutnya. Dan permainan ini akan berakhir sampai salah satu kelompok tidak ada lagi memiliki perwakilannya. Gimana? Apakah kau takut dengan permainan ini? Tanya Pak Tua itu. Iya, mendengar hal itu membuat Pak Tua Dekan ini sempat berpikir keras dengan apa maksud dibalik ini semua yang direncanakan oleh si kampret tua itu. Dan ia juga tahu sepertinya ini adalah pertarungan uji kekuatan dan itu sungguh tidak menguntungkan untuk pihak Linchuan. Karena ia tahu pasti ada kemungkinan pihak Linchuan tidak akan dapat mengalahkan semua perwakilan dari Ninhai. Dan jika hal itu terjadi, ini akan membuat kami kehilangan wajah dan dihina oleh semua orang yang ada di tempat ini, pikir Pak Tua Dekan ini. Namun melihat Pak Tua Dekan itu bengong, si kampret ini pun berujar, "Oi, apakah kalian takut?" Namun untuk Pak Tua ini yang melihat ke arah murid-muridnya, ia pun sebenarnya tidak yakin. Tapi begitu ia melihat ke arah Zhu, sedikit lega di hatinya. Dan ternyata alasan dibalik si kampret tua ini benar-benar kesal dan benci dengan Pak Tua dari Linchuan ini. Karena memang dulu ternyata mereka ini memiliki masalah dendam pribadi. Kau adalah satu-satunya orang yang telah menyingkirkanku dari posisi yang aku incar di tempat ini. Dan menjadi murid nomor 1. Dan kau juga benar-benar mengabaikanku dan memilih menghilang setelah kau rebut tempat itu dari diriku. Dan akibat ulahmu itu, aku harus beberapa kali mencoba untuk mendapatkan posisi ini. Hingga pada akhirnya aku bersumpah aku akan membuatmu merasakan apa itu arti dari penolakan. Dan karena aku ada di tempat ini, di posisi penting ini, aku tidak akan pernah membiarkan kau dan akademimu itu diakui di benua ini. Tidak akan pernah, ujar si kampret tua ini yang memang memiliki dendam pribadi dengan dekan dari Akademi Linchuan. Namun mendengar si kampret tua itu terus-terusan membacot, membuat murid-murid dari Linchuan pun kesal. Cukup, siapkan saja murid terbaikmu, aku akan menunjukkan kehebatan dari Linchuan. Dekan, biarkan aku yang maju duluan, ujar bocah ungu ini. Aduh ayam, Oke lanjut. Sedangkan di pihak Ninhai, Jianxi, kau majulah, ujar si kampret tua ini kepada salah satu muridnya. Iya, bocah kampret ini bernama Jianxi. Jangan khawatir Pak, biar akulah yang menangani bocah ini. Sedangkan untuk Pak Tua Dekan, nak, lakukanlah yang terbaik.
Walaupun di masa depan Akademi Lincuan tidak akan ada lagi, kita harus membuat seluruh murid yang ada di Akademi mengingat nama kita yang telah berjuang untuk mereka. Dan kau ingat, yang terpenting bukanlah hasil kemenangan, tapi kau harus melindungi dirimu sendiri dan juga nagamu. Jangan paksakan dirimu sendiri. Wajengan dari Pak Tua Dekan ini. Baik, jangan khawatir, sambut bocah ungu itu. Dan untuk bocah kampret Ninhai, ia meminta kepada murid Lincuan untuk segera keluarkan saja semua naga yang kau miliki. Dan aku hanya perlu mengeluarkan satu naga miliknya aja yang memang terlihat seperti seekor gorila. Dan untuk murid dari Akademi Lincuan, ia mengeluarkan 3 naga miliknya yang terdiri dari 1 naga forest, naga tanah dan juga serangga pemotong. Astaga, ayamnya banyak amat sih. Oke, lanjut. Dan benar saja, pertarungan pun dimulai ketika naga forest itu melepaskan raungan dan ia juga mengeluarkan sebuah jeratan dari bawah tanah untuk dapat menahan pergerakan dari Goliath itu. Namun sayangnya, jeratan itu pun tidaklah berarti bagi Goliath ini, karena dapat dihentikannya dengan sangat mudah. Dan melihat jeratan sihirnya tidak berguna, membuat Forest Dragon itu pun harus berhadapan langsung dengan Goliath itu untuk beradu tinju. Namun begitu Goliath itu akan menghajarnya, tiba-tiba saja muncullah naga tanah tepat di antara mereka berdua. Ya, Earth Dragon itu pun memiliki cangkang yang ada di belakang tubuhnya dengan guri-duri yang siap untuk meredam tinju dari Goliath itu. Namun melihat trik murahan itu di sini, si kampret ini pun memujinya. Trik rendahan itu cukup baik strategimu, tapi apa kau pikir itu cukup untuk dapat menghentikanku? Sungguh sangat bodoh. Karena memang dan benar saja di sini dengan sekali naga tanah itu pun harus tersungkur ketika duri-duri yang ada di cangkangnya tidak dapat lagi menahan serangan tinju dari Goliath gila ini. Tapi di sini murid dari Lincuan ini ia pun menggunakan pertarungan tim. Ia kini meminta kepada naga lainnya untuk segera bergerak. Cutting Dragon, cepat ambil kesempatan ini. Cutting Dragon itu pun datang dari depan dan langsung mengincar Goliath itu, tapi tidak menyerang tubuhnya ataupun kepala. Tapi Cutting Dragon itu ia pun mengincar kaki dari Goliath itu untuk dapat melemahkan pergerakannya. Dan itu pun berhasil untuk membuat Goliath itu pun kesakitan. Karena kedua kakinya harus dihantam dengan tusukan tajam dari Cutting Dragon. Tapi untuk Goliath itu yang memang lebih kuat, ia pun tidak diam saja. Karena ia dapat melepaskan diri dari jeratan Forest Dragon yang langsung mengincar Cutting Dragon yang ada tepat di dekatnya. Dan itu juga membuat kampret ini pun berujar, lihat, Goliathku, ia akan segera menghancurkan Cutting Dragonmu itu hanya dengan satu pukulan. Dan kau lihat, nagamu pasti akan hancur hanya dengan satu pukulan yang memang tidak memiliki pelindungan. Bacot! Tidakkah kau lihat kalau Goliathmu itu sedang kelelahan? Ujar si bocah ungu ini. Karena memang dan benar saja di sini Cutting Dragon itu ia pun bergerak dengan sangat lincah, mencincang-cincang kaki dari Goliath itu, dan itu benar-benar membuat Goliath ini pun kesal. Dan itu pun membuatnya ingin segera melepaskan jeratan yang ada di sekitarannya, dan ia ingin segera memijak-mijak naga milik bocah ungu itu. Dan kesempatan itu pun pada akhirnya harus datang ketika jebakan yang mengikatnya pun akhirnya terlepas dan sekali hentakan saja 3 naga milik si bocah ungu langsung berterbangan. Tapi untuk bocah ungu ini ia pun tidak keberatan dengan hasil pertarungan ini. Karena memang tujuannya cuma satu, yaitu menguras stamina dirimu. Baiklah, karena tujuanku telah usai, maka dari itu aku menyerah, ujar bocah ungu itu. Ya, hasil pertandingan ini memang dimenangkan oleh bocah Ninhai. Tapi karena kaki Goliath itu telah terluka parah, maka dari itu kini jelas ini akan menyulitkan Goliath itu di pertarungan yang selanjutnya. Dan sama saja itu akan berakhir imbang pada akhirnya. Dan itu tentu saja disadari oleh kampret tua ini yang membuat kampret tua itu pun kesal. Sial, di game ini kami memang menang, tapi di pertarungan selanjutnya ini pasti akan menyulitkan bagi Goliath itu. Sesal si kampret tua ini. Dan untuk Zu yang melihat bocah ungu itu, Doi pun menyadari kalau bocah ini sepertinya telah berubah. Karena dulu terakhir kali aku berlatih dengan dirinya, ia masih menjadi bocah yang sangat songong. Lama tak berjumpa, semuanya telah berkembang. Sedangkan untuk Pak Tua Dekan, ia sungguh sangat mengapresiasi kinerja dari muridnya itu. Bagus nak, di hadapan musuh yang kuat, kau tahu kapan kau harus mundur, puji Pak Tua itu. Dan untuk pertarungan selanjutnya adalah giliran bocah peternak ini. Ayo, Li Xiaoying, aku menantikan pertarunganmu, ujar bocah ungu ini menyemangati rekannya itu. Dan untuk para netizen yang menyaksikan pertarungan itu, mereka pun cukup memuji kemampuan bocah-bocah dari Lincuan. Karena mereka tahu kalau sebenarnya keuntungan telak ada di pihak mereka. Tapi dengan kelicikan yang dimiliki oleh Lincuan, sepertinya ini akan menjadi semakin menarik nanti. Ya, kau benar. Mereka menggunakan strategi untuk menahan dan juga memberikan tekanan kepada lawannya. Sungguh taktik pertarungan yang sungguh sangat pintar, puji para netizen lainnya.
Bahkan di sini para netizen mereka juga tidak percaya kalau ini akan berjalan menarik. Karena pada awalnya mereka pun mengira kalau ini adalah pembantaian satu pihak. Dan untuk pertarungan kedua ternyata bocah Lee, ia pun menggunakan Snake Dragon miliknya untuk dapat menjerat Goliath yang sudah terluka itu. Ya, dengan teknik bertarungnya yang seperti ini, di sini bocah Lee pun sadar kalau Goliath itu sungguh sangat kuat dan ia juga merasa kalau ia tidak akan lagi dapat bertahan lama. Dan ia juga meminta maaf. Walaupun ia dapat mengalahkan Goliath itu, tapi ia tidak akan pernah dapat cukup untuk dapat melanjutkan pertarungan yang selanjutnya. Maafkan aku Dekan, aku tidak dapat bertahan. Tidak apa-apa nak. Pertandingan ini seri, ayo kita lanjutkan saja, ujar Patua Dekan. Sedangkan untuk bocah dari Ninhai, ia juga meminta maaf. Maafkan aku pengawas, kali ini aku ceroboh. Diam, dasar sampah, ujar si kampret tua ini. Dan di pertarungan selanjutnya, kalian, para sampah-sampah lincuan, kalian tidak pernah lagi mendapatkan keberuntungan lagi, ujar si kampret tua itu yang menyebalkan ini. Dan untuk pertarungan selanjutnya, si kampret tua ini ia menunjuk murid lainnya lagi. Zheng Lian, maju, tunjukkan kemampuanmu. Baik pengawas, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat anak-anak desa ini tahu kekuatan dari akademi kita. Mendengar kata-kata yang menyedihkan itu membuat bocah Fei ia sangat kesal. Anak desa, Dekan, orang-orang ini telah menghina kita. Aku tidak tahan lagi, biar akulah yang maju, ujar bocah Fei itu. Ya, di sini Pak Tua ini pun berpikir sejenak dengan kemampuan yang dimiliki oleh bocah Fei yang telah berada di tingkatan atas. Seharusnya bocah songong yang ada di sebelah sana dapat menjadi lawan bagi bocah Fei ini. Maka dari itu, baiklah, kau bisa memulainya. Tapi ingat, kau harus berhati-hati, jangan termakan emosimu, ujar Pak Tua ini. Baik, jangan khawatir. Aku dan nagaku akan membuat bocah itu tahu siapa yang terkuat di antara kita, ujar bocah Fei ini dengan penuh percaya diri. Sedangkan untuk bocah Zheng, kau yang akan menjadi lawanku ya. Dan asal kau tahu, kau hanyalah sampah di mataku. Bacot! Kau akan mati kali ini. Wah! Iya, bocah songong itu pun mengeluarkan naga miliknya. Dan untuk bocah Zheng, kali ini ia pun mengeluarkan Dragon Shark miliknya yang merupakan hiu jadi-jadian. Waduh. Dan ya, bocah sampah, kali ini aku akan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya dari akademi kami. Dan boom! Kini kedua naga itu pun, naga milik bocah-bocah ini saling beradu kekuatan di antaranya. Namun merasa ini masih mudah, membuat bocah Fei itu pun masih dapat bersikap songong. Apa cuman ini kemampuanmu? Bocah, jangan bersenang hati dulu. Kau lihat, aku takut kau akan kecewa nantinya, sambut dari bocah Zheng ini. Karena bentar saja, tiba-tiba saja muncullah suatu susunan formasi unik tepat di dekat mereka. Dan susunan itu pun melahirkan Bull Dragon Horn. Ya, kemunculan Bull Dragon Horn tentu saja membuat bocah Fei ini pun kesulitan karena di sini Dragon Shark dan juga Bull Dragon itu pun langsung menerjangnya. Ya, menerjang langsung dari depan yang membuat boom. Ya, naga petarung milik bocah Fei itu pun harus terhempas. Ya, melihat naga milik bocah Fei terluka dan juga dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan hal itu pun pasti akan sangat berbahaya, membuat Pak Tua Dekan ini ingin menghentikan pertarungan itu. Tapi di sini si kampret tua ini ia enggan untuk melakukannya, yang pada akhirnya berakhir dengan cap. Ya, naga milik bocah Fei itu pun harus terpenggal, diterkam oleh hiu naga ini. Dan itu pun tentu saja membuat bocah Fei itu pun harus terluka dalam. Karena memang naga miliknya diperkirakan mati di dalam pertarungan ini. Dan itu tentu saja mendapatkan protes keras dari pihak Pak Tua Dekan. Sujuan, kau keterlaluan. Tidak ada yang keterlaluan. Kecelakaan di dalam pertarungan itu adalah hal yang wajar. Lagi pula muridku Zen, ia tidak melukai muridmu secara langsung. Jadi tidak ada aturan yang dilanggarnya, bukan? Ujar Pak Tua kampret ini. Lagian seorang sampah, ngapain harus kau pertahankan? Lebih baik kau buang saja. Ujar si kampret tua itu, yang membuat Pak Tua Dekan ini pun kesal dengan si kampret tua itu. Melihat ini semakin menarik lagi, membuat Zhu pun ingin turun tangan. Maka dari itu, Dekan, untuk pertandingan selanjutnya biar aku ajalah yang maju. Aku ingin melemaskan otot-ototku. Baiklah, Zhu Mingang, kali ini akan kuserahkan kepada dirimu. Ya, mendengar Zhu akan turun gunung membuat kampret Zheng ini pun harus ternotis. Zhu Mingang, akhirnya kau turun juga. Ya, kita bertemu lagi bocah. Apakah kali ini ada kekuatan aslimu? Tanya Zhu yang melihat dua naga milik si kampret Zheng itu. Baiklah, aku tidak tahu kau akan memilih yang mana, kerbau itu atau iwa itu.
Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu membuat bocah Zeng ini pun bingung tentang rencana apa yang dimiliki oleh Zhu. Tapi melihat bocah Zeng yang menatap ke arah kerbau, membuat Zhu pun berujar, "Hah, baiklah, sepertinya kau memilih kerbau itu. Baiklah, aku mengerti. Maka dari itu, Shocking, buatlah kau." Ya, melihat Zhu mengeluarkan naga imutnya membuat netizen menjadi heboh karena Zhu memiliki naga Phoenix yang cukup imut. "Ah, ya Tuhan, cantik sekali naga itu," ujar para netizen. Lihatlah itu, apakah itu Cheng Luan Qian Shenlong? Iya, para netizen pun menjadi heboh melihat Shocking. Dan untuk bocah Zeng, ia pun yang melihat itu, doi pun juga shock. Lah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa ia tumbuh dan juga bertransformasi secepat itu? Sedangkan untuk Zhu Mingyang, baiklah, karena kau telah memilih kerbau itu, maka Shocking, bunuhlah kerbau itu untuk diriku. Ya, di sini Shocking pun paham dan ia langsung melesat ke udara dan melepaskan sihir cahaya hijau miliknya yang membuat bocah Zeng yang melihat hal itu ia tidak percaya dengan perkembangan milik Shocking. "Tidak, aku tidak peduli kau telah bertransformasi ataupun tidak, aku juga tidaklah lemah." Ya, di sini efek sihir serangan milik Shocking coba ditahan oleh sihir yang dimiliki oleh hiu itu, dan begitu juga dengan kerbau ini. Tapi karena sihir milik Shocking terlalu kuat yang ada ya, hiu itu pun lalu terluka parah terkena sihir dari Shocking. Bahkan kerbau itu juga ia juga tersungkur. Ia harus tersungkur sakaratul maut. Bahkan tidak lagi dapat berdiri yang membuat bocah Zeng ini shock. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana bisa kau dikalahkan dengan satu pukulan aja? Sedangkan untuk Zhu, ini tidak menarik. Dan karena di sini Zhu terlalu dominan dalam pertarungan itu membuat kini si kampret tua inilah yang menjadi panik. "Oi Pak Tua, cepat suruh muridmu untuk berhenti. Dan kau, woi bocah kampret, cepat kau tarik nagamu kembali. Apa yang kau lakukan?" Dan benar saja, kini bocah Zeng pun ia berniat untuk menarik naganya kembali ke dalam domain spirit. Tapi ia pun diperingatkan oleh Zhu. Oi bocah, lihatlah, domain spiritmu itu bercahaya dan itu akan membakar jiwamu. Jika kau ingin menyelamatkan nagamu, kau harus berpikir bijak, dasar bocah edan. Dan hal itu pun dipahami oleh bocah Zeng. Ia tahu kalau ia memaksa untuk memasukkan naga miliknya itu akan mempengaruhi kondisi jiwa. Dan itu akan memberikan konsekuensi yang mengerikan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, daripada dirinya harus mati hanya karena ingin menyelamatkan naga miliknya, aku harus membiarkan naga itu mati. Lagi pula, buat apa aku memiliki naga cacat yang tidak berguna? Pikir bocah Zeng ini. Maka dari itu, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pertarungan ini. Hingga ia rela jika memang ia harus kehilangan naga miliknya. Dan Zhu yang melihat si kampret itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti bertarung, membuatnya pun berujar kepada Shocking, "Shocking, sudah cukup, hentikan." Ia mendengar kalau Shocking tidak lagi akan melanjutkan pertarungan, membuat kerbau ini pun pada akhirnya bisa bernafas lega. Dan Zhu yang melihat naga ini terluka parah, ia pun tidak tega dan menghampirinya. "Sudah, Bull Dragon, kau tidak seharusnya mengorbankan nyawamu untuk orang yang seperti ini. Minumlah cairan ini. Ini dapat membantumu kembali dalam kondisi yang baik." Dan benar saja, ketika cairan itu diminumkan oleh kerbau ini, kerbau itu pun langsung fit kembali, segar bugar dan siap untuk bertarung lagi. Namun sungguh tidak tahu malu si kampret Zeng melihat kerbaunya dapat kembali sehat. Ia ingin segera agar kerbau ini kembali mematuhi perintahnya setelah ia mencoba untuk membuatnya mati di atas arena. Dan hal itu pun disadari oleh kerbau itu pula yang membuat kerbau ini pun tidak berjalan sesuai dengan apa yang diminta oleh si kampret ini. Dan tiba-tiba saja bocah Zeng itu pun langsung muntah darah. Dan karena ternyata di sini kerbau gila itu ia memutuskan kontrak spirit dengan si kampret Zeng. Dan setelah Dragon Master kita di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya Zhu ia akan bertarung lagi dengan orang-orang atau para murid dari Ninhai ini yang tentunya lebih kuat lagi. Dan itu akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.